Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Quran sekalian, ahlan wa sahlan di Tafsir Jalalain, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di volume ini kita akan berbicara intisari kesimpulan dari tafsir Quran Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 56. Sebagaimana kita ketahui, Surah Al-Muddathir adalah surah yang diturunkan setelah surah Al-Muzammil dan terdiri dari 56 ayat, yang dimana surah ini kategori surah Makkiyah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kalau begitu, mari kita ke Maktabah Syamilah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arzuqna al-adhana ar-wajihah wal-uqula ar-rashidah wal-quluba zakiyah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsunina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Thayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Pertama, intisari dari Quran Surah Al-Muddatsir. Poin 1, Allah menyeru Rasulullah SAW yang pada saat itu bergumul dengan selimutnya untuk bangun kemudian bersiap untuk menyampaikan risalah. Ini menjadi pesan untuk kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pendakwah sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Yang pertama adalah, jadi ini masih masuk poin pertama ya, persiapan untuk menyampaikan risalah dan dakwah. Kita mesti memposisikan diri sebagai orang yang akan memberikan peringatan tentang azab Allah jika tidak bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian, kita mengagungkan nama Allah, menghadirkan keagungan namanya di setiap langkah kita dan dakwah kita. Selanjutnya, kita bersihkan pakaian kita, baik itu pakaian secara zahir yang melekat pada tubuh kita ataupun pakaian maknawi yang menjadi pembawaan kita dalam dakwah. Kemudian, kita tinggalkan dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan selama ini, maka kita tinggalkan. Jikalau kita selama ini alhamdulillah sudah terjaga dari dosa, maka teruslah kita menjaga diri dari dosa, menjauhi dosa-dosa, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam berdakwah, kita juga diminta untuk fokus pada menyampaikan dakwah, bukan dengan tujuan setiap kita memberi mendapatkan balasan kebaikan. Ketika kita bersedekah dan lain sebagainya, termasuk sedekah ilmu, nah harapannya ketika bersedekah ilmu itu kita tidak, atau bersedekah benda itu kita tidak berharap mendapatkan lebih dari apa yang kita berikan. Itu harapannya. Wala tamnun tastakthir. Kriteria ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau menjadi teladan yang agung dan bisa kita teladani. Juga di dalam berdakwah, ini masih poin pertama, poin-poin persiapan menjadi pendakwah. Kita mesti menanamkan, membiasakan, merawat, dan menyuburkan rasa sabar dalam berdakwah. Rasa sabar dalam menyampaikan risalah Tuhan, dan rasa sabar dalam menjalani ketaatan, keistiqomahan hingga maut menjemput kita.
hingga kita meninggal dan wafat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi seorang yang memiliki hati yang kokoh dan juga hati yang kuat untuk senantiasa berada dalam ketaatan, menjadi seorang yang taat dalam melakukan kesolehan maupun dalam menyiarkan kesalihan, mengajak lebih banyak orang ke surga. Poin 2 dari surah Al-Mudaththir, Allah menceritakan selanjutnya tentang hari akhir ketika sangkakala ditiupkan. Dan ini adalah kemestian. Pada hari itu, manusia merasakan kesulitan. Itu menjadi hari yang begitu sulit, yaumun asir, yang sulitnya itu melekat bagi siapapun. Akan tetapi akan ada pengecualian-pengecualian. Terkhusus kesulitan ini terjadi pada orang-orang yang kufur, pada orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah atau mempersekutukan Allah. Oke, apa kaitannya dengan pembuka surah ini? Bisa jadi adalah ketika kita dalam berdakwah menjumpai banyak penentang dakwah, maka ketahuilah setiap kita akan mendapatkan balasan yang kita kerjakan. Kita berdakwah dapat pahalanya, orang yang menentang dakwah kita mereka juga akan menjumpai hari pembalasan yang dimulai dari tiupan sangkakala. Dan di tiupan sangkakala itu, hari kebangkitan, di sini tiupan yang kedua dari sangkakala, itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang yang kafir. Oke, kita lanjutkan ayat berikut. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar. Sampai sini. Poin yang ketiga dari tafsiran surah Al-Mudaththir, Allah bercerita tentang tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah yang sebelumnya sudah disebut dalam surah Al-Qalam. Dia adalah seorang yang dikenal kejahatannya. Dia adalah orang yang berpengaruh tapi memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW dan mengajak orang-orang untuk memusuhinya. Dia adalah salah satu yang dituakan atau yang senior, memang dituakan karena umurnya di kaumnya. Dia juga memiliki kekayaan harta benda. Di sini Allah ceritakan apa balasan yang Allah berikan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku bersama orang yang aku ciptakan itu, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, sendirian saja dia. Biarlah dia sendirian bersamaku. Sungguh Allah sudah marah kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Bukan hanya Rasulullah SAW mungkin yang merasa terzolimi, tapi Allah juga murka kepadanya. Di sini Allah berkata, aku sudah memberikannya harta yang terbentang, harta yang luas, berupa tanaman, hewan ternak, perniagaan. Aku juga memberikan anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat yang menghadiri pertemuan-pertemuan. Di konferensi atau pertemuan tersebut mereka menjadi saksi yang didengarkan kata-katanya. Kemudian juga diberikan kemudahan dan keistimewaan hidup. Dia pun kemudian ingkar dan berharap untuk ditambah, tapi Allah tidak akan menambahnya. Kenapa? Allah mengatakan secara lugas, sungguh Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah seorang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Apa balasan yang diberikan? Oke, sebelum kita berbicara tentang balasan baginya, di sini kita refleksikan kepada orang-orang di zaman ini dan diri kita. Jangan sampai kita setelah Allah berikan nikmat rezeki berupa harta yang luas, anak yang banyak, kehidupan yang baik, kemudian kita lupa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa istimewa dan kita merasa benar. Disinilah kemudian Allah mengajarkan kita untuk mengontrol setiap nikmat, rezeki, dan keluasan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Semua itu adalah ujian, cobaan, semua itu adalah titipan, dan rezeki anugerah dari Allah yang mesti kita syukuri dengan cara menghambakan diri kepadanya dan mendistribusikannya dalam ketaatan. Karena apa? Karena dalam ayat ini Al-Walid bin Al-Mughirah yang sudah diistimewakan oleh Allah hidupnya, memiliki keturunan dan harta yang luas, itu Allah tidak menjadikan dia orang yang mulia di akhirat. Bahkan kekayaan yang dia miliki itu membuat dia lupa. Nah, di sini bahkan jumlah anaknya disampaikan berapa? Wabanina asyrah au aktar. 10 atau lebih anaknya. Di antara anaknya adalah Al-Walid bin Al-Walid dan Khalid bin Al-Walid. Begitu. Jadi dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan hukum. Apa hukumannya? Nah, ini poin ketiga, masih poin yang ketiga, hukuman untuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Hukuman yang pertama, sa'urhiquhu sa'uda. Nah, ini kita masukkan poin 4 saja. Poin 4 adalah hukuman untuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Untuk orang yang tadi kita sebutkan kriterianya, diberikan keluasan hidup, harta, anak, dan kenikmatan hidup, kemudian zalim. Balasannya poin keempat, ya. Yang pertama adalah, jadi balasannya, yang pertama adalah kami akan buat dia payah seakan mendaki gunung, gunung neraka, atau gunung keburukan hingga nanti dia jatuh sedalam-dalamnya. Seolah-olah dia mendaki ke atas yang membuat dada sesak, maka hidupnya tidak akan tenang. Jadi itu hukuman pertama yang Allah berikan. Nanti ada hukuman berikutnya, sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan ia ke dalam neraka saqar. Oke, ayat 26. Dan nanti Allah akan ceritakan tentang mengerikannya neraka saqar. Apa yang menjadi penyebab Al-Walid bin Al-Mughirah ini kemudian diberikan balasan yang luar biasa itu? Secara istimewa Allah sebutkan kekufurannya dalam Al-Quran. Bahkan kedua kali masuk cerita tafsir kita, surah Al-Qalam dan surah Al-Muddathir. Allah sulitkan dia di dunia dan akhirat. Akhirnya Allah buat dia bergelimang di dunia dalam dosa, kemudian meninggal, masuk ke dalam neraka Saqar, neraka jahanam yang sifatnya membakar. Emang apa yang dia lakukan dengan rezeki Allah? Nah, ini masih poin yang keempat ya. Jadi hukuman itu ternyata berselurus dengan yang pertama, dia memberikan buah pikiran untuk menyerang dan buah pikiran untuk mendustai agama ini. Untuk memusuhi, mengingkari kebenaran agama ini. Innahu fakkara wa qaddar. Allah memberikannya kecerdasan, kepemimpinan, dia dihormati, tapi kemudian dia memanfaatkan status itu, mengisi status itu dengan memberikan pikiran-pikiran, ide-ide yang itu menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mungkar. Nah, di sini dia berpikir, kemudian dia menimbang. Allah katakan celakalah bagaimana dia bisa memutuskan sebuah perkataan atau sematan nanti yang diberikan kepada Al-Quran. Dahulu itu orang-orang Quraisy pernah berkumpul menjelang haji pertama menjelang musim haji pertama semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, itu mereka tidak ingin orang Arab lain mendengar dakwah Nabi. Dia ingin memburuk-burukkan Nabi dan juga ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Mereka memikirkan apa kira-kira sematan yang cocok untuk Quran. Al-Walid bin Al-Mughirah berpikir menetapkan, dia bingung, dia
ada usulan-usulan dari pemuka lain, kita katakan saja itu perkataan syair. Tidak, kita tahu syair, kata Al-Walid bin Al-Mughirah, dan ada wazannya, ada timbangannya, tapi ini tidak syair. Oh, kita sebut dia adalah seorang yang gila. Tidak, dia tidak seperti seorang gila. Oh, kita sebut Muhammad itu adalah seorang penyihir. Oh, tidak, dia itu bukan seorang penyihir sebagaimana yang kita ketahui tanda-tandanya. Lebih kurang begitu kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi kemudian setelah dia berpikir, dia melihat, dia pandang para pemuka itu, dia pandang tentang masalah itu, dia pun akhirnya memasamkan wajah, akhirnya dia berpaling dan sombong, dia berkata Al-Quran ini adalah sihir. Oke, yang paling tepat mungkin kita bisa katakan Quran ini sihir. Ya, para pemuka itu bertanya, kalau gitu sebut untuk kami apa sematan atau berikan ide untuk kami apa sebutan dan sematan kita untuk Quran ini. Apakah kita akan mendakwakan kebenaran seperti Muhammad kepada orang-orang yang datang di musim haji, orang-orang Arab sana? Kita kan memusuhi Muhammad, gitu kata pemuka Quraisy lainnya. Akhirnya dia berpikir-berpikir seperti itu dan mengatakan, yang paling tepat untuk Quran ini adalah sihir. Ini adalah sihir yang diwariskan, yu'tar. Diwariskan, dia adalah perkataan manusia yang diwariskan. Sihir yang dengannya seorang lelaki atau seorang manusia terpisah dari orang tuanya, terpisah dari saudaranya, dan seterusnya. Terpisah dari mungkin suami istrinya, itu pandangan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, dia ingin menyebarluaskan informasi bahwasannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah kesesatan. Dan orang-orang Arab yang datang berhaji atau orang-orang yang akan mendengar dakwahnya mesti didahului oleh informasi yang akan didakwakan oleh Nabi. Al-Quran adalah sihir yang bisa mempengaruhi mereka. Itulah kemudian Allah berikan balasan saurhiquhu sa'uda. Allah akan payahkan dia seolah mendaki, baik itu dunia ataupun akhirat. Sauslihi saqar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Oke, ini poin yang keempat tentang hukuman untuk Al-Walid bin Al-Mughirah dan apa yang menjadi penyebab dia dapat hukuman itu. Kita masuk ke yang berikutnya. Kita baca. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Ya, di sini tentang neraka Sakor, poin yang kelima. Neraka Sakor, apa itu neraka Sakor? Dia adalah neraka jahanam yang membakar. Membakar, dia tidak akan meninggalkan seorang yang masuk di dalamnya sedetik pun. Tidak akan membiarkan ia istirahat, maka senantiasa dibakar. Kulit itu adalah indera perasa kita. Nah, Sakor itu akan membakar, dia seolah-olah menyelimuti atau mungkin membumbung atau membekap kulit kita dengan api panasnya, sehingga membakar kulit. Ketika kulit sudah terbakar, hilang tidak terasa, pada saat itu Allah kembalikan kulit kita seperti semula. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Oh, bukan kulit kita ya, kulit mereka, orang-orang kufur. Yang di neraka, itu setelah habis kulitnya, kulit mereka Allah ganti dengan kulit yang baru. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita pernah dekat dari neraka Sakor atau memiliki kriteria-kriteria untuk masuk neraka Sakor. Ini masih poin yang kelima. Jadi neraka Sakor itu tidak akan membiarkan seorang pun di dalamnya beristirahat, akan membakar kulitnya sampai habis dan berulang kali tidak berhenti.
Dan yang menjadi fitnah juga, menjadi ketakutan juga yang mengerikan, nanti di neraka Sakor ada 19. Nah, ketika disebutkan oleh Allah 19, ini orang-orang Quraisy kemudian ada yang ngeyel dan mengatakan, aku akan ngurus 17-nya, kamu ngurus 2-nya. Mungkin mereka sangka 19 ini penjaga biasa atau manusia biasa. Maka di ayat berikutnya Allah katakan, yang menjaga itu, yang 19 itu adalah malaikat. Malaikat itu agung, kuat, besar, mungkin, dan Masya Allah kekuatannya. Nah, kenapa harus 19? Angka 19 ini menjadi fitnah, menjadi tanya jawab antara mereka dalam keyakinan. Orang-orang kafir malah semakin ragu, kok 19? Apa nih 19? Bagi orang-orang kafir itu menjadi pertanyaan keyakinan dan bingung. Tapi bagi utul kitab, bagi orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi, ini menambah keyakinan mereka. Soalnya, karena angka 19, 19 malaikat yang menjaga Sakor itu juga ada dalam kitab Yahudi. Ternyata ada dalam kitab Yahudi sama persis angkanya 19. Nah, mungkin ayat ini makiyah, Ana mohon maaf, di penjelasan tafsir sebelumnya Ana pernah menerangkan mungkin ayat ini madaniyah karena berbicara tentang utul kitab. Tapi kalau dipikir-pikir ini bisa makiyah juga, makiyah sebelum Nabi hijrah. Cuman orang-orang yang berada di Madinah, orang-orang utul kitab, alladzina utul kitab, yaitu al-Yahud, mereka semakin yakin ini memang benar-benar nabi. Memang benar-benar nabi. Jadi ini bisa ayat makiyah karena surah ini disampaikan surah makiyah. Kalau kemarin kan surah Al-Muzammil surah makiyah 1 sampai 19-nya makiyah, tapi ayat 20 terakhirnya itu madaniyah. Kalau di Al-Mudatsir tidak ada diterangkan, berarti semuanya mungkin makiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke angka 19. Angka 19 ini bagi orang-orang beriman itu menambah keimanan. Menambah keimanan. Ya, informasi dari Allah itu langsung dibenarkan oleh umat muslim, oleh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang beriman itu jadi hilang keraguan mereka. Itu tujuannya Allah mengatakan 19 ini. Ya, kalau dicocokkan dengan kitab Yahudi, oh sama, berarti ini dari Tuhan yang sama, dari Allah, dari Tuhan yang satu. Ini benar kitabullah, kalamullah, bukan perkataan manusia, bukan sihir. Bukan perkataan manusia yang diwariskan. Tapi juga, angka 19 ini kemudian menjadi fitnah dan tanya jawab bagi orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Beserta orang-orang kafir tadi. Orang-orang kafir bakal berkata bersama orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, apa sih yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Kok mesti 19? Maksudnya apa? Demikianlah. Sebagaimana Allah menyesatkan mereka dengan pertanyaan itu, demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan angka 19 orang bisa kufur, dengan angka 19 juga orang bisa yakin. Oleh karenanya pelajaran untuk kita, ini poin keberapa teman-teman sekalian? Poin yang ke-5 ya, mengenai neraka Sakor. Kita mesti yakin setiap berita yang Allah berikan itu adalah hal yang benar dan sebagai informasi yang valid dan banyak terbukti hari ini dan akan terbukti di masa mendatang. Keyakinan itu membuat hubungan kita dengan Allah semakin dekat, semakin rekat. Karena sesuatu yang gaib itu hanya bisa diyakini oleh iman, walaupun kita tidak melihatnya. Sehingga kita punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah. Dibuktikan oleh tanda-tanda hal-hal lain yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kebenaran. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang paling benar daripada Allah perkataannya. Jadi kita percaya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada yang mengetahui tentang tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri, kecuali Tuhanmu sendiri. Dan neraka Sakor itu adalah tidak lain tidak bukan adalah peringatan bagi manusia, lil bashar. Oke, kita lanjutkan. Kalla wal qamar. Sekali lagi. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. Oke, sampai sini ayat 49. Poin yang ke-6, teman-teman sekalian, Allah bersumpah tentang sakor sebenarnya, isinya nanti sakor. Dengan apa Allah bersumpah? Sekali-kali tidak, demi bulan, demi malam ketika berlalu, demi pagi ketika menjadi terang. Sesungguhnya, nah ini isi sumpah Allah, sesungguhnya sakor itu adalah salah satu malapetaka bencana yang besar. Jadi berhati-hatilah dengan sakor, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita memiliki kriteria orang-orang yang mendekat ke sakor. Nanti akan disampaikan kriterianya. Oke, jadi di poin ke-6 ini Allah menceritakan keagungan dari sakor itu. Malapetaka yang besar. Allah bahkan bersumpah dengan bulan yang menerangi malam, bersumpah dengan malam ketika berlalu, pagi ketika menjadi terang. Apa isi sumpah Allah? Bahwasanya sakor itu adalah salah satu malapetaka yang besar yang menjadi peringatan bagi manusia. Bagi siapapun yang ingin maju atau mau mundur. Ini yang jadi thumbnail kita ya. Yang mau maju atau mau mundur. Maksudnya maju menuju surga, menuju taat, melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh. Teruslah maju. Karena sungguh kita sedang menjauh dari sakor, mendekat kepada ridho Allah dan surga Firdaus. Au yata'akhir, atau yang mundur. Nah, bagi yang ingin mundur, menuju kemaksiatan, menuju pelanggaran, menuju dosa-dosa kecil hingga besar, berulang-ulang dosa kecilnya, jatuh kepada fasikan, kemunafikan, kekufuran, dan lain-lain, hati-hati. Itu sedang mendekat bisa masuk ke sakor, neraka sakor yang mengerikan tadi. Jadi maju mundur kita dalam hidup ini mesti berhati-hati. Di sana lahir takwa, lahir at-taqwa. Takwa itu artinya kita takut, kemudian kita jadikan ada pelindung, pembatas antara diri kita dan azab Allah. Tujuannya agar kita hidup bahagia, menuju surga. Jadi poin yang ke-6, teman-teman sekalian. Poin yang ke-6, Allah bersumpah tentang mengerikannya sakor itu. Sakor adalah peringatan bagi kita yang ingin maju ataupun mundur. Itu poin yang ke-6. Lalu poin yang ke-7, Allah menyampaikan, ini masih poin yang ke-6. Nah, ketika kita akan menjalani hidup, kita mesti berhati-hati apakah perbuatan kita akan berbuah pahala atau dosa. Karena apa? Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap kita itu tergadai atau setiap kita itu bertanggung jawab atas dosa kita. Jika kita melakukan dosa besar, orang melakukan dosa besar, tenggelam dalam dosa besar itu, dia bisa ditarik ke neraka, tergadai. Kecuali orang-orang yang beriman, yang merupakan golongan kanan, ashab al-yamin. Kecuali orang-orang yang beriman. Oke. Poin yang ke-7 adalah orang-orang beriman itu selamat dari neraka sakor. Bahkan mereka kelak di kebun-kebun saling bertanya-tanya tentang orang-orang yang tadi berbuat dosa. Orang-orang beriman bertanya, apa yang membuat kalian sampai ke sakor? Oke, itu poin yang ke-7. Poin yang ke-8, kemudian jawaban dari orang-orang yang masuk sakor, apa aja kriteria yang membuat mereka eligible atau cocok untuk masuk sakor. Nah, yang pertama adalah mereka tidak sholat. Nah, hati-hati yang meninggalkan sholat, teman-teman sekalian, atau hati-hati yang meremehkan sholat. Kemudian tidak memberikan makan orang miskin. Nah, ketika kita punya kelebihan harta, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berzakat atau bersedekah, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin. Kemudian kriteria yang ketiga, orang-orang yang masuk sakor, mereka dulu ikut tenggelam bersama orang-orang yang batil.
Oke, akhir zaman ini begitu banyak kebatilan. Kita sudah melihat konser-konser atau musik-musik yang di dalamnya itu adalah kebatilan gitu ya. Musik-musik yang ada ajakan untuk berzina, untuk melakukan hal buruk, membuka aurat dan lain sebagainya. Kebatilan kata-kata kotor, kemudian mencuri, banyak keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman. Jangan sampai kita tenggelam dalam kebatilan bersama orang-orang yang tenggelam. Jangan sampai kita berbicara hal-hal buruk bersama orang-orang yang berbicara yang buruk. Karena ini kriteria ketiga orang yang akan masuk sakor dari orang-orang mujrim tadi. Yang keempat, kriteria mereka, mereka mendustakan hari akhir. Tidak percaya ada pembalasan. Tidak percaya ini bisa kita kembangkan maknanya, teman-teman sekalian, di akhir zaman ya. Tidak percaya keberadaan hari pembalasan, itu bisa. Yang kedua, yang banyak terjadi pada kita kan kita percaya ada akhir zaman. Tapi perilaku kita itu tidak mencerminkan kita percaya. Jadi kita tuh kayak nggak benar-benar percaya gitu. Nggak benar-benar percaya ada hari akhir. Nah, jangan sampai itu membuat kita secara tidak langsung mengingkari keberadaan hari akhir sehingga kita tenggelam dalam kemaksiatan. Kita tidak benar-benar meyakini dan membimbing jiwa kita menuju keselamatan dari pembalasan di hari akhir. Ketika pembalasan di hari akhir. Jangan sampai kita bersama orang-orang yang dekat ke sakor, orang-orang yang dibakar di sakor. Kriteria yang kelima, hatta atanal yakin. Hal tersebut mereka lakukan sampai dikunjungi oleh kematian. Ini poin yang ke-8. Kriteria orang-orang yang masuk sakor. Di poin yang kelima ini, kriteria yang kelima, yaitu berada dalam kekufuran sampai didatangi oleh kematian. Ini hati-hati teman-teman. Karena sebagian kita mungkin ada yang terpikir, ya saya bisa bertaubat kemudian. Saya bisa kok nanti minta ampun aja kepada Allah. Sekarang berbuat dosa dulu. Tidak semudah itu. Dosa itu dia terakumulasi dan memberatkan tubuh kita untuk ketaatan. Dan dosa yang kita lakukan itu dicatat. Apakah mudah kita membersihkan dosa itu? Kita bisa minta ampunan kepada Allah. Tapi kelalaian kita dalam dosa itu membuat dosa itu semakin besar. Ketika kita meremehkan dosa, dosa itu menjadi semakin besar. Ketika kita meremehkan larangan Allah, apakah termasuk dosa kecil, itu membuat kita mendapatkan dosa yang lebih besar dengan dosa kecil itu. Maka jangan sampai, bisa jadi hal-hal tersebut bisa menyeret kita sampai kematian yang tidak kita ketahui kapan ia datang. Maka berhati-hati teman-teman sekalian. Itu poin yang ke-8, 5 kriteria orang-orang masuk sakor. Orang-orang yang tadi berdosa mengingkari dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekarang poin yang ke-9 kita baca. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Poin yang ke-9. Ya, poin yang ke-9 ya, teman-teman sekalian. Kelak orang-orang yang tadi masuk sakor, itu tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Mau dari malaikat, dari orang soleh, dari para nabi, bahkan dari keluarga mereka yang soleh. Karena syarat dari syafaat itu yang pertama adalah orang-orang itu diizinkan Allah memberikan syafaat. Yang kedua, orang-orang yang diberikan syafaat, yang ingin diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah untuk menerima syafaat. Jadi baru terjadi syafaat. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin memberikan syafaat, tapi Allah tidak ridho kita orang yang kedua menerima syafaat, orang yang ketiga menerima syafaat, maka tidak akan terjadi syafaat. Syafaat itu artinya perantara. Allah memberikan izin memuliakan seorang pemberi syafaat dengan izin darinya untuk meringankan azab atau menyelamatkan orang lain dari azab atas izin Allah kepada orang yang Allah ridhoi. Di sini poin penting teman-teman sekalian, jangan sampai kita menyandarkan amal kita dan masa depan kita menggantungkannya kepada anak kita,
menggantungkannya kepada saudara kita, menggantungkannya kepada teman-teman kita. Tidak, kita mesti soleh sendiri. Ya maksudnya bukan soleh seorang diri, tapi kita mesti soleh, memaksa diri kita soleh. Diri kita, kemudian kita ajak orang-orang soleh. Jangan sampai kita mengharap orang lain yang soleh, kita sendirilah yang kita solehkan. Gitu. Kita sendiri menyolehkan diri kita sendiri menyelamatkan diri kita. Itu maksudnya kita soleh. Kita mesti soleh, diri kita sendiri ini mesti soleh. Nggak bisa berharap pertolongan orang lain, harap syafaat dari orang lain, nanti di akhirat mereka mau beri syafaat karena kita temannya, rupanya mereka juga nggak mau, atau mereka mau, Allah nggak mengizinkan. Nggak bisa. Nah, maka orang-orang mujrim yang tadi masuk sakor, tidak akan bermanfaat baginya syafaat siapapun yang bisa memberikan syafaat. Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada syafaat yang mereka terima. Oleh karenanya Allah bertanya juga, ini masih poin yang ke-9 teman-teman sekalian, kenapa sih orang-orang yang masuk sakor itu masih berpaling dari peringatan? Ini juga pertanyaan untuk kita di akhir zaman. Kenapa sih dengan adanya sakor ini kita masih malas-malasan? Kita nggak mau sholat, laki-laki kita tidak mau membiasakan diri sholat berjemaah mungkin. Atau kita pada umumnya malas sholat sunnah mungkin. Kita merasa sholat wajib kita udah sempurna, nggak kita sempurnakan lagi dengan rawatib, dengan yang sunnah. Kita udah merasa cukup. Kenapa kita berpaling dari ajaran Allah? Padahal ada sakor yang di sana menanti. Allah menaruh sakor itu untuk membuat kita mendapatkan peringatan agar kita menuju surga. Di sini Allah jelaskan orang-orang yang kufur dan mujrim tadi, kenapa sih mereka masih berpaling dari peringatan? Udah ada sakor nih. Mereka masih aja tidak sholat. Mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memberikan makan kepada orang miskin. Mereka tenggelam dalam kebatilan. Sampai dikunjungi oleh kematian. Tetap dalam kebatilan. Nah, tanda-tanda tadi, mereka mengingkari hari akhir gitu ya. Ada 5 kriteria tadi. Mereka masih berpaling aja dari peringatan. Seolah-olah mereka itu adalah di sini seolah-olah mereka itu adalah hewan-hewan liar, humurum mustanfirah. Seperti mereka tuh keledai-keledai liar, itu seperti zebra ya, yang melarikan diri dari, seolah-olah mereka tuh keledai yang melarikan diri dari singa-singa. Mereka tuh menjauh, berpaling dari kebenaran itu seperti orang yang melarikan diri dari singa. Kenapa seperti itu? Kenapa berpalingnya itu terlalu kuat dan tidak mau merendahkan hati? Di sini juga kita perlu hati-hati teman-teman sekalian. Kenikmatan dan jabatan, kekayaan dan keluasan yang kita miliki di dunia, hati-hati jangan sampai menjebak kita, bahkan sampai-sampai kita berpaling dari kebenaran. Ini poin yang ke-9. Karena nanti tidak ada syafaat yang bisa menyelamatkan kita kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian Allah setelah menerangkan kondisi orang-orang mujrim itu, orang-orang yang berdosa, pendosa itu, orang-orang yang kufur menentang Nabi Muhammad SAW itu, Al-Walid bin Al-Mughirah dan kawan-kawannya, bal yuridu kullu mri'im minhum ay yu'ta suhufan munasysyarah. Nah, bahkan sebenarnya yang mereka inginkan itu, bahkan mereka ingin untuk diberikan lembaran-lembaran terbuka baru beriman. Kali-kali tidak, kata Allah, Allah tidak akan berikan lembaran-lembaran terbuka itu. Mereka berharap diberikan kitab untuk dibaca. Ini sudah ada Al-Quran. Mereka masih menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka itu sesungguhnya tidak takut kepada akhirat. Mereka nggak tahu akhirat. Nah, kita mesti hati-hati di sini teman-teman sekalian tentang akhirat. Poin yang ke-9. Poin yang ke-10 terakhir, kalla innahu tadhkirah. Kali-kali tidak, Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. Al-Quran, innahu di sini, hu di sini maksudnya Al-Quran. Sesungguhnya ia, dhamirnya hu, itu maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah peringatan untuk kita. Ada neraka, ada surga, ada amal maksiat, ada amal pahala. Maka kerjalah pahala. Barang siapa yang berkeinginan, maka dia akan membaca Al-Quran dan mengambil pelajaran. Akan teringatkan dan mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, berubah menjadi seorang yang taat. Dan di ayat yang ke-56 terakhir, Allah mengingatkan bahwasannya mereka atau kita semua tidak akan bisa mendapatkan peringatan kecuali atas izin Allah, kecuali jika Allah berkehendak, karena Allah lah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka di poin ke-10 ini, kita mesti semakin dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran bagian hidup kita, memupuk hati kita dengan Al-Quran,
Kita bisa mendengarkan kajian-kajian tafsir, menggali tentang Al-Quran, dan mengambil poin-poin pedoman untuk hidup kita. Serta mendekatkan diri kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita, berusaha kita tuluskan dan ikhlaskan untuk Allah. Karena semuanya atas kehendak Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah zat yang paling berhak menerima ketakwaan dari kita, dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Oleh karenanya kita mesti minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memupuk iman kita, hati kita dengan amal soleh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah, keberkahan dalam hidup kita. Mungkin sekian untuk kajian tafsir kita. Alhamdulillah kita sudah selesai dari 4 surat teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Boleh dicek dari volume 1 sampai volume ini. Alhamdulillah sudah banyak ya, sudah 4 surat. Surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Nantikan seri berikutnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan salah. Nantikan seri lainnya dan volume-volume berikutnya. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.